Pantaskah aku bahagia? Cerpen karya Arta Triwahyuningsih. Hari ini usiaku tepat 16 tahun. Tapi mengapa tak kutemukan jua siapa gerangan ibu kandungku? Aku termenung sedih memandangi pernak-pernik sisa tasyakuran ulang tahunku itu. Abi tak pernah mau menjawab pertanyaanku. Meskipun selama ini ia selalu memberikan yang terbaik untukku. Aku semakin penasaran, dari mana aku harus mencari ibuku. Welastri, kenapa kamu nduk? Kok melamun? Apa di hari jadimu ini ada keinginanmu yang belum dapat Umi berikan untukmu? Aku tersentak dari lamunanku yang mendapati tatapan penuh kasih dari ibu tiri itu tertuju padaku. Inikah balasanku untuk seorang ibu tiri yang begitu sempurna, telah merawatku serta melimpahiku dengan harta dan cinta. Lihatlah, ada samudra kasih sayang dalam mata itu, yang menjanjikan kasih sayang yang tak terbatas untukku selamanya. Tangan yang begitu lembut selalu membelaiku dan mengepal kuat memberiku semangat. Dari bibirnya terucap ajaran-ajaran yang menjadikan aku seorang muslimah yang baik. Sungguh, memilikinya adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki. Tidak ada yang kurang dari Umi. Umi adalah hal sempurna yang pernah kumiliki di dunia ini. Lastri sayang Umi, terima kasih Umi sudah memberi Lastri segalanya. Aku tertegun menyaksikan betapa ungkapan sesederhana itu membuat Umi menitikkan air mata. Ya Allah, terima kasih Engkau telah berikan aku ibu tiri yang begitu menyayangiku. Namun, kapankah aku dapat memeluk ibu kandungku seperti ini? Di bawah telapak kaki ibuku yang mana surga Engkau letakkan untukku? Bisik hatiku. 2 minggu berlalu sejak pesta ulang tahunku. Seperti biasanya, aku bangun pagi sekali untuk sekedar berolahraga di halaman rumah. Apalagi dalam kondisi yang drop seperti minggu ini. Namun pagi ini aku memang bangun lebih pagi dari biasanya. Dengan semangat menyala, aku mulai berlari-lari kecil melintasi ruang tengah. Namun langkahku terhenti oleh nada marah Abi di kamar. Tidak, Abi tidak akan pernah memberitahu Welastri di mana ibu kandungnya, Umi. Tapi Abi, Welas berhak mengetahuinya. Umi begitu merasakan kegelisahannya sejak tak sengaja ia lihat foto kalian bertiga waktu itu. Tentu ia syok mengetahui Umi ini bukan ibu kandungnya. Semua ini salah Umi, keluh Umi kepada Abi. Sudahlah, kita jaga saja anak kita dengan sebaik-baiknya. Abi juga salah. Kalau dari dulu Abi langsung bakar foto itu, tentu Welas tidak akan menemukan foto itu di antara berkas yang kalian bereskan. Tapi tetap, Welas tidak boleh tahu di mana ibunya. Titik. Umi juga tidak mau kan anak kita berkeliaran dari klub ke klub malam mencari ibunya. Nauzubillah, bisa merusak anak kita, Umi. Bisa sia-sia saja kita membekalinya ilmu agama sampai sedemikian rupa bila kita membiarkannya bergaul dengan orang yang tidak jelas. Apalagi di zaman global seperti ini. Tidak, Abi tidak rela, Umi. Dek, ya Allah, ternyata Abi memang tidak akan pernah mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Bagai ditinju rasa hatiku. Tidak pantaskah aku bertemu dengan ibu kandungku dan melengkapi kebahagiaan aku ini, ya Allah?
Bosan aku menanyakan ini, tapi dari mana aku harus mulai mencari ibuku? Masya Allah, ya, klub. Tadi Abi mengatakan klub malam. Mungkin ibuku bekerja di sebuah klub malam. Tapi ada puluhan klub malam di daerah ini. Semua ini akan lebih mudah andai aku tahu siapa nama ibuku. Sambil terus merenung, aku berlari-lari kecil menyusuri jalan sekitar rumah. Ya Allah, semua asaku ini tak mungkin dapat kurai tanpa petunjuk dan ridhomu. Ya, aku harus minta bantuan teman-temanku. Tapi itu sama saja aku membuka aib keluargaku. Tidak, aku harus mencari sendiri dan aku pasti bisa. Pagi itu, seperti biasanya juga, aku memilih naik bus ke sekolah. Setelah aku tahu bahwa Umi bukanlah ibu kandungku, aku jadi sering mengamati wajah-wajah orang di sekitarku, terutama para wanita parubaya. Tak ada yang mirip. Keluhku menunduk lesu di tempat duduk di bus itu. Wah, tapi Mbak malah mirip dengan temanku di sekolah. Namanya Welastri. Celetuk pria, tinggi kurus berbaju putih abu-abu itu. Aku tersenyum. Sofian. Welastri. Benar rupanya ini Welastri. Cantiknya sama. Celetuknya. Hehehe, dasar. Kok sudah berangkat? Biasanya kamu yang jadi gongnya nutup pintu kelas, sahutku. Sofian memang paling jago telat. Kalau baru beruntung, dia selamat dari omelan guru. Tapi, paling sering ngomel ke penjaga piket. Pada dasarnya Sofian baik, lucu, dan cukup bertanggung jawab pada setiap hal yang dilakukannya. Termasuk dengan senang hati pula ia akan lakukan semua hukuman yang diberikan guru akibat keterlambatannya. Ini. Tapi kalau dengan terlambat aku bisa nyambung biaya hidup dan sekolahku sih, aku terpaksa memilih seperti itu. Ya, nasibku tak sebaik kamu, Lastri, sahut Sofian. Namun sungguh aku mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidupku. Oke, aku ceritakan sepenggal. Di Jogja ini aku tinggal bersama 2 orang adik yang masih SD dan ibuku di rumah mungil itu. Ibuku tidak bekerja. Ia sakit cukup lama setelah bercerai dengan ayah. Nah, otomatis akulah yang mengambil alih pekerjaanku, mengantarkan pesanan dari kafe yang satu ke kafe yang lain. Sebagian besar kulakukan di malam hari. Sisanya yang terdekat dengan sekolah aku antar pagi hari. Intinya begitu, kata Sofian kepada Welastri. Ya Allah, ternyata nasib Sofian lebih tragis daripada aku. Namun lihatlah, ia tetap semangat menjalankan hidupnya. Sofia bekerja di kafe. Ia bisa membantuku mencari ibuku. Tapi bagaimana aku menjelaskan pada Sofian tentang ibuku? Namanya saja aku tidak tahu. Aku kan bisa membantu pekerjaan Sofian mengantarkan pesanan kafe. Boleh tidak aku membantumu mengantarkan pesanan-pesanan itu ke hotel atau kafe dekat-dekat sini mungkin? Ralatku yang langsung disambut dengan suara tawa ngakaknya. Ganti aku yang terbengong-bengong, malu plus heran. Hahaha, Lastri, kamu itu unik juga ya. Hidup sudah enak, kemana-mana pakai mobil bisa, malah pilih pakai bus. Segala fasilitas yang kamu butuhkan juga sudah tersedia di rumah tanpa susah payah. Bahkan lebih. Lah, kok milih pekerjaan seperti aku? Wah, tahu tidak? Kamu itu tergolong makhluk langka di dunia nih, hehehe, ujar Sofian. Dasar enak aja. Aku sebenarnya hanya ingin merasakan hidupku ini bermanfaat bagi orang lain. Itu saja kok, dalihku. Oh, bagus itu. Oke, aku akan tanyakan sama bosnya, ibuku masih butuh tenaga atau tidak. Kalau iya, kita bisa antar pesanan-pesanan itu sama-sama. Hehe, ucapnya ceria.
Dengan ragu, aku melenggang masuk ke kafe itu dengan kotak pesanan di tanganku malam itu. Na'udzubillahi min zalik, aku masuk di sarang apa ini ya Allah? Ya Allah, lindungilah aku dari orang-orang yang hendak menyesatkanku, bisikku. Hingar-bingar musik klub itu terasa memekakkan gendang telingaku, membuat jantungku berdenyut dan lambungku seolah ditinju. Ruang luas itu menjelma menjadi lautan manusia yang sibuk berjoget-joget tak tahu norma. Tangan-tangan jahil yang bebas meraba-raba tubuh pasangannya yang seolah sudah lupa diri setelah mendewakan minum-minuman keras yang ada di tangannya. Sungguh, aku tak dapat mengerti apa nikmat melakukan semua maksiat ini. Andai mereka sadar bahwa neraka lah yang menjadi ganjaran dari perbuatan mereka. Aku terus berjalan melintasi meja-meja tamu. Beberapa pasang mata mengerling ke arahku, seolah aku ini adalah makanan lezat bagi mereka. Andai Abi dan Umi tahu, pasti pingsan mereka melihatku berada di tempat maksiat ini. Seperti apa sih ibuku yang bertahan di tempat kerja seperti ini? Ibu, di manakah kau? Hai cantik, sendirian aja nih, abang temenin ya. Sapa seorang pria bertubuh kekar dengan mata menyala-nyala penuh nafsu ke arahku. Astagfirullahalazim, bisikku gemetaran. Tanpa banyak bicara, cepat-cepat aku menghindar dan berjalan terus menuju lorong hotel. Kutoleh ke belakang, syukurlah. Aku berjalan mundur, mewaspadai barangkali aku masih dikejar orang itu. Bruk, tiba-tiba aku menabrak seseorang di lorong itu. Innalillahi, maaf bu, saya tidak sengaja, ujarku gelagapan pada seorang wanita yang kutabrak itu. Segera aku memungut barang pesanan itu. Untung tidak rusak dan sudah dikemas rapat dalam kotak. Sari, mendengar panggilan itu aku termenung heran mengamati wanita parubaya itu. Sari? Mengapa ia memanggilku dengan nama itu? Ya, ini Sari kan? Tapi kok jauh lebih mudah, alim pula. Bukan, pasti seorang yang hanya mirip saja, ujarku pada wanita itu. Mirip? Hahaha, dia bilang aku mirip. Ibuku kah? Hei bu, tunggu, Sari. Siapa yang ibu maksud dengan Sari? Tanyaku terengah-engah. Wanita itu hanya menatapku menyelidik. Saya Welastri. Mohon jawab saya, siapa Sari yang ibu pikir mirip dengan saya itu? Tanyaku penuh harap. Oke, tidak penting. Dia rekanku, jadi pelacur. Astagfirullah. Aku membekap mulutku sendiri dan terus menatapnya penuh tanya. Oke, aku lanjutkan. Tapi sudah 3 tahun ini dia sakit dan keluar. Aku tak tahu di mana ia tinggal. Siapa kamu? Pasti anaknya. Mirip sekali mukanya. Oke, nih aku catatkan nomor terakhirnya sebelum ia keluar dulu. Tak usah berterima kasih padaku. Cepat pergi dari sini. Kami juga tahu ini dosa. Tapi kami butuh makan. Jadi jangan pernah beranggapan kami mendewakan semua ini. Wanita itu pergi tanpa memberiku kesempatan bicara. Dengan menggenggam erat nomor itu, setelah berlari aku segera keluar. Malam itu di kamar aku begitu resah, bimbang memikirkan akan aku hubungi atau tidak nomor ini. Nomor ini satu-satunya kunci keberadaan ibu kandungku. Seandainya nomor ini tak dapat lagi dihubungi, entah pada siapa lagi aku harus mencari petunjuk. Tepat pukul 23.00, kuputuskan untuk menelpon nomor itu. Tut, tut. Lama aku menunggu dengan jantung berdegup kencang. Tak jua ada jawaban. Sudahlah. Besok pagi saja aku hubungi lagi. Ya Allah, semoga memang benar ini nomor ibu kandungku. Berilah kesempatan bagiku untuk bertemu dengannya. Andai benar ibuku dulu seorang pelacur, tentu ini hanya ujian hidup saja
biarkanlah aku bahagia dengan berbakti sedikit saja pada ibu kandungku. Pagi itu ketika hendak berangkat ke sekolah, kulihat Umi dan Abi berdiri di depan pintu kamarku. Ada kesedihan dalam mata mereka. Aku sebisa mungkin mencoba untuk tampil ceria. Aku janji akan menghapus kesedihan itu dari wajah mereka. Mereka adalah hal terbaik yang aku miliki. Selamat pagi Abi, Umi. Astri berangkat sekolah dulu. Astri mencintai kalian lebih dari yang kalian kira. Assalamualaikum, aku segera pergi. Tepat di tempat biasa Sofyan naik bus, aku amati tidak tampak keberadaan anak itu. Di mana dia? Masih bekerjakah? Bodoh sekali aku tak meminta nomor Sofyan. Sudahlah, nanti juga bertemu di kelas. Bel sekolah berbunyi. Sofyan tak juga menampakkan batang hidungnya. Tepat ketika jam pelajaran kelima dimulai, Bu Lina mengumumkan berita yang membuat hati ini perih. Anak-anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini Ibunda Sofyan meninggal dunia karena sakit. Itulah sebabnya Sofyan tidak masuk hari ini. Untuk itu, begitulah berita yang mengejutkan. Hingga aku tak lagi mendengar penjelasan Bu Lia selanjutnya. Aku harus ke sana sekarang juga. Aku langsung menyambar tas dan berlari begitu saja, tak menghiraukan teriakan Bu Lina. Melihat kelakuanku, entahlah, aku hanya merasa begitu ingin sampai di sana, memberinya dukungan. Rumah mungil itu begitu sederhana. Dengan langkah gemetar aku mendekati rumah itu. Aku tak menyadari begitu banyak pasang mata yang mengamatiku dengan pandangan penuh tanya, hingga aku mendengar seseorang berbisik, "Inikah anak gadis Bu Sari?" Kasihan, tentu ia syok tahu ibunya mati karena AIDS. Aku tersentak. Suara bisikan itu bagaikan teriakan yang langsung mengembalikan akal sehatku, meremuk redamkan hati dan impianku. Sari? Dia ibu Sofyan. Nomor itu. Dengan tangan gemetar aku memencet nomor itu. Kulihat di ujung ruang itu Sofyan terlihat mengangkat handphonenya. Segera aku matikan dan ku telepon kembali. Sofyan kembali mengangkat HP-nya. Ya Allah, jadi benar. Bagi ribuan ton benda memberati langkahku tertatih menuju jenazah. Tak menghiraukan tatapan Sofyan yang ragu. Langkah kakiku terhenti. Tidak, bisa saja Sari memang ibu Sofyan, tapi bukan ibuku. Nak, Welastri, suara ini aku berpaling. Kulihat Abi menatapku dengan air mata berurai yang tak sanggup ditahannya. Sementara Umi menangis lemas di ujung jenazah. Tatapanku beralih. Wanita di kafe itu menunduk memeluk kedua anak kecil, adik Sofyan. Ya Allah, jadi semua ini benar. Tidak Abi, katakan dia bukan ibuku. Abi, aku belum bertemu dengannya. Aku belum bersimpuh di kakinya, menyayanginya, merasakan belayannya. Ini kejam Abi, kejam Abi, teriakanku dalam pelukan Abi. Astagfirullahalazim, berulang kali aku lafazkan istighfar, mengembalikan keyakinan hatiku bahwa apapun takdir Allah adalah hal yang terbaik bagiku. Namun tak lagi dapat menahan histerisku ketika ku cium wajah ibuku yang tampak tirus dan kaku untuk pertama dan terakhir kalinya. Tak seperti dalam foto itu, tak ada senyuman, tak ada tatapan lembut, ucapan penuh kasih sayang, sampai belayan sayang darinya. Pandangku beralih pada Sofyan dan kedua adiknya. Subhanallah, Engkau memang telah mengambil ibuku, namun Engkau telah memberiku 3 saudara sekaligus untuk kusayangi selamanya. Pantaskah aku berbahagia bersama mereka? Wallahu alam. Selesai.